Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Bapak, Ibu, sahabat pendidikan, dimanapun Bapak, Ibu berada. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya, Pak Anang, kita akan mengeksplorasi terkait dengan salah satu platform digital yang bernama Quizizz. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merupakan, pengguna atau berniat untuk menggunakan Quizizz, nah ini pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar bersama dan mungkin kita akan sedikit mengeksplorasi terkait dengan akun Quizizz dan fitur-fiturnya. Bagi Bapak Ibu, untuk masuk pada akun Quizizz ini bisa klik langsung di Google ya, melalui Google, dan apabila Bapak Ibu telah login email ini lebih mudah, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja, login seperti ini, dan Bapak Ibu tinggal mengklik saja atau Google Quizizz begitu. Nanti secara otomatis akan nampak tampilan seperti ini dan Bapak Ibu bisa mengklik langsung. Nah, tampilan Ibu akan login seperti ini, namun, apabila misalnya ya kita berasumsi bahwa Bapak Ibu mungkin belum menggunakan atau baru pertama kali menggunakan, maka akan tampilannya akan seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini ada beberapa petunjuk ya, ada beberapa gambaran singkat. Bapak Ibu mungkin bisa langsung memulainya di sini ya, daftar gratis sebagai guru. Apabila Bapak Ibu memang berprofesi sebagai guru. Ini Bapak Ibu bisa mengklik dan di sini sudah ada beberapa langkah yang bisa Bapak Ibu pakai gitu ya untuk masuk ke dalam Quizizz. Di sini ada dengan lanjutkan Google, lanjutkan email dengan akun Bajik ID, Facebook, dan juga langkah-langkah yang lainnya termasuk dengan Microsoft, Apple, ataupun yang lainnya. Di sini kita akan pilih dengan akun Google, akunnya seperti ini, tinggal kita ikuti saja Bapak Ibu semuanya. Akan nampak tampilan seperti ini. Jadi ini adalah Quizizz untuk basic Bapak Ibu ya, karena memang tersedia untuk level-level yang lebih premium di opsi upgrade ini. Seperti ini Bapak Ibu, jika opsi-opsi yang lebih premium gitu. Nah, kita di sini bisa melihat tampilan-tampilannya, ada create, explore, library, report, classes, accommodation, kemudian Quizizz juga ini bisa enter code apabila kita akan mengikuti Quizizz dari yang lain gitu ya, dan ada juga bantuan dan topik. Nah, di sini topik ini disediakan apabila kita memang mau menggunakan ya atau meng-ATM, amati, tiru, modifikasi dari karya-karya teman-teman yang sudah lebih dulu atau sudah membuat atau mempublish karyanya di Quizizz ini. Ini kita bisa coba ya Bapak Ibu, mungkin kita eksplorasi dari sini dulu, dari what are you teaching today, yang akan diajarkan apa Bapak Ibu. Jadi kita bisa klik, misalnya di sini saya mengklik kuis kelas 3 SD. Ini sesuai dengan kelas yang saya ampu ya sekarang gitu ya. Jadi di sini sudah muncul banyak sekali Bapak Ibu karya-karya yang telah dibuat oleh teman-teman pengguna Quizizz. Ya, mungkin ini dari seluruh Indonesia, bahkan karyanya tidak menutup kemungkinan berasal dari seluruh dunia gitu ya. Jadi ini kalau mau menspesifikkan lagi pencariannya, ini bisa memakai assessment, ataupun lesson, ataupun interaktif video, research, flashcard gitu Bapak Ibu. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ini kita coba, mungkin saya akan mencoba assessment di sini ya. Jadi saya mengklik, misalnya saya butuhnya apa gitu ya. Kita coba yang kuis kelas 3D. Di sini ada untuk kelas 3 dan grade-nya. Nah, untuk kelas 3 tentunya, dan juga terdiri dari 8 pertanyaan. Nah, kita bisa klik di sini.
Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat daftar pertanyaannya dan juga di sini sudah ada jawaban dan kita bisa melihat-lihat reviewnya gitu ya. Nah, apabila kita ingin menggunakan gitu ya, ingin meng-ATM tadi, amati, tiru, modifikasi, kita bisa langsung klik copy dan edit saja Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul, klik dan edit. Bapak Ibu bisa menambah-nambahkan soalnya ataupun Bapak Ibu apabila ingin mengedit ini ya, mengedit soalnya juga bisa. Misalnya saya ingin mengedit nomor 1 karena di sini ada redaksi yang kurang pas gitu ya, boleh kau lakukan. Pastinya kan di sini tulisannya lakukan bukan laku akan gitu ya. Ini saya edit karena ada kesalahan redaksi, ini saya edit. Nah, setelah itu kita juga bisa mengedit opsi-opsi yang lain, misalnya kita ingin menambahkan waktu pengerjaan atau menguranginya, ini juga bisa. Misalnya kita ingin tambahkan 1 menit gitu ya, kemudian poinnya berapa gitu juga bisa kita sesuaikan. Biasanya ini tergantung pada tingkat kesulitan soalnya. Nah, kemudian kalau udah selesai perbaikannya atau perubahannya bisa kita save. Bapak Ibu juga bisa menambahkan, ini ada add question Bapak Ibu kalau ingin ditambahkan lagi karena ini kan baru 8 nomor, mungkin mau membuat sampai 20 nomor mungkin ya. Ini bisa juga Bapak Ibu tambahkan lewat opsi add question dan Bapak Ibu bisa menambahkan dengan opsi-opsi yang ada. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah merasa ini mau digunakan, sudah direview, Bapak Ibu bisa mengklik publish. Nah, di publish ini kita juga bisa menyesuaikan judulnya Bapak Ibu ya. Jadi ini judulnya kuis kelas 3 SD, nama kita misalnya ya, nama saya Anung Susanto. Untuk apa ya, mapel apa misalnya, mapel bahasa gitu ya atau PKN gitu ya, atau Pancasila, atau misalnya bahasa gitu. Saya simpan di sini. Di sini sudah namanya sudah berganti menjadi yang seperti yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu tinggal menyimpannya gitu ya. Jadi ini kalau mau dimasukkan folder atau kalau Bapak Ibu mau memulainya langsung juga bisa atau di-preview dulu juga bisa. Itu ya Bapak dan Ibu, itu untuk Bapak Ibu apabila tidak membuat sendiri atau ingin menggunakan dari hasil karya teman-teman. Jadi Bapak Ibu tinggal klik start now, nanti akan muncul ini start gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menggunakan, akan digunakan kepada siswanya ya, tinggal mengcopy barcode-nya atau kodenya, meminta untuk masukkan pada barcode-nya gitu. Oke Bapak Ibu, ini kalau kita ingin mencari di ini ya Bapak dan Ibu di di koleksi-koleksi yang ada gitu ya. Namun apabila Bapak Ibu ingin membuat sendiri, kita bisa mengklik create. Nah, di sini sudah tersedia beberapa opsi. Ada assessment, lesson, interaktif video, PC, dan flashcard. Nah, misalnya kita membuat satu ya Bapak Ibu yang assessment ini, misalnya saya buat assessment. Di sini tersedia beberapa pilihan juga. Apakah Bapak Ibu ingin mengimport worksheet atau question, kemudian menggenerate AI atau create from scratch. Ini juga create from scratch juga bisa. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja ya. Misalnya ini tersedia beberapa pertanyaan yang bisa kita buat ya. Ada pilihan ganda, ada mengisi titik-titik gitu ya. Ada kalau open ended ini ada draw, video, poll dan seterusnya. Dan apabila kita mengkliknya sebenarnya di samping ini sudah ada seperti tutorial gitu ya, seperti uji coba akan seperti apa nanti kalau kita membuat soalnya di sini, Bapak Ibu ya. Kita coba satu Bapak Ibu yang multiple choice, namanya saya membuat soal yang sederhana ya. Misalnya ibu kota Indonesia adalah, saya memberikan jawaban pilihan Jakarta, Bogor, kemudian Bandung, atau mana ya namanya Bekasi. Di sini kita bisa memilih jawabannya.
Yang benar kita centang hijau, kemudian kita pilih pastikan bahwa ini single correct answer, tidak terjadi 2 jawaban begitu. Kemudian ini juga bisa kita inikan berapa poinnya, waktunya berapa, tergantung yang kita inginkan ya, misalnya 30 detik karena soalnya cukup mudah ya bisa. Dan langsung kita save question saja. Itu Bapak Ibu, kalau kita ingin menambahkan, kita bisa juga menambahkan yang lain, misalnya di sini ada drag and drop, hotspot, categorize, reorder, drop down, dan seterusnya. Misalnya kita mencoba drag and drop ya, misalnya misalnya organ yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara adalah, di sini kita isi saja misalnya lambung gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi, sedangkan untuk bernapas manusia menggunakan ya, jawabannya di sini kan paru-paru gitu ya. Nah, kita bisa juga menambahkan incorrect option atau jawaban yang salah. Misalnya di sini kita misalnya usus besar. Kemudian kita tambahkan lagi usus halus. Nah, ini sebagai jawaban yang salah. Kemudian kita save question. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita publish langsung. Misalnya ini sudah selesai, kita publish. Di sini kita tuliskan judulnya apa, misalnya Anang coba 1. Kemudian di sini kita bisa tuliskan subjek apa yang relevan gitu ya. Misalnya kita pilih misalnya biologi. Relevan grade-nya berapa? Misalnya kelas 3 ya, kelas 3, bahasanya apa, Indonesia, dan public visible. Ini kalau kita mau gunakan untuk umum gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga memilih gitu ya gambar yang ada di sini. Misalnya gambarnya kita cari dari Google gitu ya, kita bisa memilih misalnya kuis. Di sini kita bisa memakai gambar ini Bapak Ibu. Di sini ya, kita save. Sudah selesai. Nah, ini sudah jadi dan siap untuk kita publish Bapak Ibu. Kita bisa langsung mengklik start now. Ini kita bisa membagikan kepada siswa gitu ya, pada siswa. Seperti ini kodenya, kalau mau pakai barcode juga bisa sambil menunggu. Nanti Bapak Ibu sudah bisa memulai apabila pesertanya dirasa sudah cukup gitu ya. Begitu Bapak dan Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan bereksplorasi dan mencoba-coba fitur yang lain. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Sampai jumpa.